Crazy Rich Depok ternyata naik bus, si hijau yang mempesona itu ya, Maya Sari Bakti. Itu tahun berapa Bun awalnya? Saya Mulai nikah sama jalan. Bapak tuh 2010. 2010 tuh 2011 udah masuk, 2010 akhir udah mulai jualan. Naik motor gitu ya, bawa-bawa barang. Mending naik motor Maya Sari Bakti dulu, kan saya dibawa dulu sama Bapak ke Bekasi. Wow, perjuangannya ya Bunda. Iya. Seorang Crazy Rich Depok ternyata naik bus, si hijau yang mempesona itu ya, Maya Sari Bakti. Dari Kalau mana? busnya udah nggak ada, jadi dari kan saya suka di pasar Minggu ya, jadi suami saya kerja di Rasuna Said. Di Rasuna Said ke pasar Minggu dulu, itu ya naik Metro Mini ya, terus udah gitu jemput saya dulu, terus kita pulang ke Trakindo dulu, nyari Maya Sari Bakti yang langsung masuk tol Jor langsung ke Bekasi Timur. Nah kalau enggak saya yang nyamperin suami saya ke Rasuna Said, nanti kita pulang naik mobil. Jadi dulu tuh namanya ada angkot bodong, jadi dia mobil-mobil kayak Xenia, Avanza Terios, di depan di pinggiran Rasuna Said itu suka ada yang tulis Bekasi Timur, Bekasi Barat, bayarnya cuma 10.000, tahu nggak? Omprengan gitu ya. Omprengan, nah naik omprengan karena udah kemalaman kan. Ya. Terus enak juga kan, kalau naik bis kan bau gimana gitu kan, dan kita naik omprengan pernah kayak gitu. Udah tahun 2 tahun ya. Berarti itu awalnya Bunda Ola bisnis ya. Jadi iya. Di tahun 2000-an itu tadi ada 2011 ya, sekitar 2011 gitu. 2011-an lah. Tadi yang awalnya suka mampir ke counter handphone punya kakak itu ya tadi. Nah itu awalnya apa sih yang paling bikin tertarik? Aku pengen jualan nih gitu, pengen bisnis. Sebenarnya aku dari kecil itu memang bapak tuh udah toko. Jadi tokonya kakak aku itu adalah tempat lahir aku. Jadi bapak saya tuh merantau dari Aceh ke Jakarta tahun 75. Terus bapak saya sewa tanah di situ tapi bangun sendiri itu bangunannya. Dari zamannya dulu sewanya harga 75.000 sampai sebulan itu 2,5 juta lah ya, tahun 2000-an. Memang udah punya studio foto. Jadi saya pulang sekolah nih SD, ya udah, saya kan sekolahnya siang. Biasa kalau sekolah buangan kan siang ya masuknya ya, nggak pagi. Iya, kalau sekolah buangan itu masuknya siang. Kalau yang pagi tuh khusus anak-anak yang IQ-nya di atas rata-rata. Jadi saya tuh nggak masuk seleksi di sekolah pagi. Jadi saya pagi. SD petang bener ya kan. SDN Jati Padang 02 petang lah tuh SD saya itu. Jadi kalau mau jajan lo harus duduk dulu di toko, lo harus cari dulu orang sampai foto baru lo dapet duit jajan. Jadi mama saya jual es mambo, jual es es buah. Kita ngupas-ngupasin. Jadi dari umur saya kelas 2 SD, 1 SD itu memang sama mama saya sudah dilatih untuk membantu mama saya bikin es. Kita bikin es mambo, bikin es buah, taruh di depan. Jadi ada studio foto. Saya punya studio foto juga bapak saya kan. Terus udah gitu ibu saya karena luas lumayan lah, lebar sekitar 5 meter. Jadi sedikit buat es gitu. Ya itu kalau udah ada yang beli es, kebetulan sebelahnya ada sekolah, namanya sekolah SD Bakti Tugas, sekolah swasta anak orang kaya, pasti jajan. Dan pasti saya punya duit jajan. Jadi memang dari kecil saya tuh sudah dilatih sama ibu, kalau lu mau jajan lu cari duit dulu, gitu. Jadi kita layani. Ya, dari kecil ya, orang tua memang sudah juga punya usaha gitu, jadi jiwa dagangnya udah ada. Ya. Oke. Nah, kita juga pengen tahu nih, sekarang setelah tadi kan awalnya jual jam gitu kan, keliling-keliling naik motor, bawa dari door to door gitu, naik bus, naik omprengan. Nah sekarang nih bisnis Bunda Ola apa aja sih? Untuk saat ini, hari ini yang sedang berjalan ya. Itu ada perhiasan imitasi, terus ada sekarang lagi di skincare dan kosmetik, terus ada baju sekarang, baju. Oke, perhiasan
Perhiasan imitasi ya, berarti bukan emas asli gitu ya? Bukan, pengganti emas asli. Emas asli. Nah, kenapa nih milih 3 bisnis ini tadi? Perhiasan imitasi, terus ada skincare, ada baju juga ya? Oke. Kalau untuk pengganti perhiasan asli ini memang dari dulu, dari 2010 itu ada yang namanya dulu gelang-gelang kesehatan kayak gelang magnet. Tahu nggak dulu power balance, nah itu ya. Jadi saya tuh kan saya udah pernah ngerasain nih yang namanya bawa jam tangan 10 biji aja harus bawa tentengan beratnya berapa kilo. Tas 10 biji udah kayak orang mau pulang kampung bawanya. Kok ribet ya, gue nggak punya mobil, gue nggak punya motor gitu kan. Terus kalau jualan baju apalagi, baju tuh modelnya banyak banget, satu seri, satu motif bisa 10 warna gitu kan. Aduh, kayaknya enggak deh, satu nggak kuat bawanya banyak, yang kedua duitnya nggak kuat gitu. Nah kalau misalkan aksesoris itu kan kecil banget, dan kita tuh kayak yang sambil main ke rumah temen aja, kita di dalam tas kita taruh, itu nggak bakal ketahuan kita bawa apa gitu kan. Nanti kalau udah tinggal kumpul-kumpul kan udah tinggal ngeluarin bawa dagangan gitu. Kalau orang kan bawa dagangan ribet banget kan, bawa ini bawa itu, hebring gitu. Dan saya tuh bukan tipe orang yang hebring kayak gitu, yang kemana-mana tuh nggak mau repot, pakai tas nggak mau gede. Jadi udahlah aksesoris aja, simple. Aksesoris tuh simple. Terus modalnya juga nggak terlalu besar. Nah, terus kalau untuk yang lain-lain itu ya tadi kendala di modal aja sih.